A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la sukul khair ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Memohon selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para keluarga subscriber atau sahabat-sahabat subscriber kita, apa yang sering memicu daripada kita para makhluk Allah ini menjadi kita bermusuhan, menjadi kita rakus, menjadi kita tamak? Pada dasarnya semuanya sudah dijawab oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sayangnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam satu riwayat, qala Rasulullah SAW, wallahi, Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, kalau Rasul sudah bersumpah itu adalah hak, benar. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu hadhi fil yammi wal yanzur bima yarji. Rahu Ahmad Al-Mastawridi. Ya, demi Allah, kata Rasulullah SAW, tiada berarti di dunia ini ya, kata Rasulullah SAW, bila dibandingkan dengan akhirat, melainkan, nah, jadi antara dunia dan akhirat bila dibandingkan, melainkan bagaikan jari telunjuk, ya, bagaikan jari telunjuk seseorang yang memasukkan jari telunjuknya ini ke dalam lautan, kemudian dia tarik dari telunjuknya dan lihat apa yang kembali. Itulah dunia dengan akhirat. Jadi dunia ini sangat kecil. Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bingung, banyak daripada karena sebab dunia, kekurangan duit lah, kekurangan uang lah, kekurangan jiwa lah, terus merasa diri ini bingung lah akan dunia ini. Namun banyak hal yang terkadang kita melupakannya, ilmu min. Kenapa seperti ini? Pernah tidak kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala membayangkan karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada hambanya, sesuatu yang tidak terjadi bisa terjadi, sesuatu yang tidak terbayangkan itu bisa terjadi. Contoh ya mukmin, perumpamaan. Ini perumpamaan adalah dari kita, seseorang daripada kita ini memberi satu bidang tanah misalnya, ya, satu bidang tanah yang mungkin dahulunya waktu kita beli itu dengan harga yang sangat murah dan tanpa terpikirkan oleh kita. Anggap satu bidang tanah seperti ini. Ini satu bidang tanah. Kita beli, ya, kita beli dengan harga yang tidak mahal. Pada saat sekarang ini kita beli dengan harga yang tidak mahal, kita membeli akan tanah tersebut. Kemudian setelah dalam 1 tahun di kemudian hari atau 1 tahun yang akan datang, ya, mungkin anggap saja kita beli tanah ini sebesar 30 juta, ya kan? Ini hal yang pada dasarnya bi ghairi hisab. Kun fayakun, di saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadi kun fayakun, maka terjadilah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Namun pada saat hal itu belum terjadi, kita bingung. Tidak ada uang, tidak ada rezeki, bingung. Untuk sesuatu hal menjadi keperluan kita bingung. Dalam 1 tahun di kemudian hari, esoknya tiba-tiba ada orang ingin membeli tanah kita ini. Ini misal, tanah kita ini ingin dibeli oleh orang dengan harga, pada saat kita membeli 30 juta, 1 tahun di kemudian hari kita ngomong tidak jual tanah itu, ya, karena kita sayang. Tapi karena iseng-iseng kita ngomong tidak sengaja, iseng-iseng kita ngomong dengan calon pembeli yang menawar tanah kita. Tadi kita ngomong kalau mau 500 juta nggak apa-apa lah kita jual. Tiba-tiba sontak karena seseorang ini emang benar-benar mau lokasi tanah yang kita punya ini, dia bilang iya saya mau beli. Sekarang pun yuk kita pergi sama-sama untuk mencairkan uangnya atau mengambil uangnya 500 juta. Setelah 1 tahun kemudian harga tanah ini menjadi 500 juta, ya, karena jodoh yang Allah berikan, kun fayakun, ya, tidak terbayang, ya. Ini contoh permisalan. Kemudian ya enggak, ini perumpamaan. Dahulu mungkin ini kebun belantara, kebun.
Mungkin dahulunya ini yang menanamnya kakek kita atau nenek kita, atau kita belilah tanah kebun ini, ya kan? Kita beli tanah kebun ini dengan harga yang tidak begitu mahal karena dia bentuk daripada kebun, mungkin harganya hanya 100 juta. Misal, perumpamaan saja al-mumin. Harga tanah ini 100 juta, ya kan? Harganya 100 juta. Tiba-tiba kebun ini tanpa kita sadari, ya, ada satu perusahaan besar, perusahaan hebat, ya, yang berkehendak di lokasi tanah kita ini. Kita tidak pernah membayangkannya hal itu. Taunya kita beli tanah kebun, sudah mau kita tanam satu buah kebun sawit kah, kebun karet kah, kebun teh kah, kebun jagung kah, kebun kopi kah. Itu rencana kita, plan kita. Jadi kita beli tanah dengan harga 100 juta. Tiba-tiba ada seorang perusahaan atau utusan daripada perusahaan dia mengunjungi tanah kita, ya, dan dia mau mengadakan penawaran ataupun kerjasama kepada kita, ya, karena ternyata di tanah kita ini ada tambang minyak atau tambang emas atau tambang apalah, ya kan? Kemudian dia memberikan penawaran kepada kita. Pada saat itu kita beli 100 juta. Penawaran yang ditawarkannya, dia bilang, mau jual nggak Pak tanah ini? Mau saya beli tanah ini. Oh, kemudian kita bilang, wah nggak jual Pak, mohon maaf kita nggak jual. Nah, kita punya rencana kan, mau tanam kebun sawit kah, mau tanam kebun karet kah, mau tanam kebun kopi kah, mau tanam kebun teh kah, mau tanam kebun coklat kah, itu rencana kita. Kemudian sontak kita berbicara, emangnya Bapak mau nawar berapa? Ya Bapak mau jual berapa? Kemudian sontak kita ngomong, ya kita ngomong respect aja. Kalau mau 2 miliar, 3 miliar silakan berilah, silakan mau beli. Sontak pada saat itu dia bilang, oke Pak, saya jadi mau belinya, kami jadi mau belinya. Kita jual seharga 2 sampai 3 miliar, Masya Allah, atau 5 miliar. Dia mau, karena dia tahu perusahaan tadi bahwasanya di bawah ini ada tambang minyak, tambang emas, tambang apalah, ya kan, sumber daripada tanah kita ini. Ataupun dia ajak kita kerjasama, ya kan, kita kerjasama dengan penghasilan 1 bulan, mungkin 1 bulan sampai 100 juta kita dibeli, kita dibayar oleh perusahaan itu, ya kan. Kita beli hanya 100 juta, 100 juta tiap bulan. Kita beli 100 juta, ditawar pembelian oleh perusahaan tadi harganya sampai 5 miliar misal. Ini misalnya, hanya dalam waktu misalnya 2 bulan baru kita beli tanah tadi. Terbayang nggak kita hal ini? Tidak pernah terbayang oleh manusia kebanyakan, ya kan? Ya kan? Atau contoh lain lagi al-mu'min, ini permasalahan dunia. Terkadang kita tidak menyadari, terkadang kita khawatir dengan dunia, padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan tidak usah kita risaukan dunia. Yang perlu kita risaukan itu kehidupan akhirat, karena kita tidak tahu di mana kita, keberadaan kita di mana, di surga kah, di neraka kah, disiksa kah, atau di kenikmatan kah, itu yang kita tidak pernah tahu. Ya, ini perumpamaan. Mungkin pada saat ini kita adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki apa-apa, dan kita punya anak, ya kan? Anak ini punya cita-cita besar, contohnya dia pengen jadi dokter kah, pengen jadi jenderal kah, pengen jadi apalah cita-citanya, ya. Sedangkan posisi kita itu berjualan biasa yang hanya mendapat penghasilan cukup pas-pasan untuk pendapatan makan hari-hari, contoh, bahkan makan pun susah, ya kan. Tiba-tiba di suatu saat karena anak kita berprestasi, karena anak kita baik, karena anak kita punya cita-cita sehingga dia sungguh-sungguh, dan tiba-tiba pada saat dia di SMA, dia hendak melanjutkan kuliah dan dia tidak punya biaya, tiba-tiba ayol mukmin ada beasiswa untuknya karena anak kita cerdas, karena anak kita pintar, karena anak kita ada kesungguhan, dia dibiayai oleh sekolah untuk pergi kuliah di kedokteran. Misal lulus dia di kedokteran, jadi dokter dia. Pernah nggak terbayang oleh kita? Ini banyak tidak terbayang, ya. Ini ilmu mu'min. Kun fayakun, kata Allah. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, nasib seseorang tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Makanya tidak boleh kita mengukur nasib seseorang. Atau bisa jadi seperti ini, kita melihat seorang anak yatim piatu, anak orang susah, anak orang miskin, kita tidak tahu nasib dia ke depan, ya kan. Bisa jadi dia yang sukses daripada kita dalam urusan dunianya. Tapi ayol mukmin Allah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dalam telaan seperti ini kita berkaca kembali, apa? Tidak usah risau dengan perkara rezeki dunia, tapi risaulah dengan perkara akhirat, karena kita tidak ada yang tahu. Karena akhirat butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh kegiatan, butuh ketaatan kita sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara dunia, semua Allah Subhanahu wa taala telah atur dalam rencananya dan rahasianya, cuma kita yang tidak tahu saja, ayol mukmin. Allah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus lantas yang kita dahulu mungkin kita pun tidak menyadari hal itu, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya lebih kepada kita, jangan sampai
di batin kita, di hati kita timbul sontak perasaan sombong, ujub, bangga dengan diri kita. Jangan, karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi, banyak daripada kita ini tidak menyadari. Bahkan ada yang dulunya, mohon maaf, yang dulunya mungkin kehidupannya dalam keadaan yang pas-pasan, tiba-tiba menjadi kaya raya. Berbanggalah pada saat itu dengan keadaan dunia, itu dalam hal yang keliru ya mukmin. Tapi sadarilah, semua yang ada perkara di dunia ini, urusan dunia ini semuanya sudah Allah atur. Cuman perkara akhirat yang itu yang perlu kita risaukan, perlu kita khawatirkan. Kita telah berada di mana, sampai mana mujahadah kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai mana kecintaan kita kepada Rasulullah sehingga kita mudah untuk menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Makanya kata Rasulullah tadi bahwasanya dunia ini tak lebih apa? Tak lebih bagaikan jari telunjuk kita yang kita celupkan dalam air laut, dalam lelautan, kita tarik, itulah apa yang jatuh daripada jari telunjuk, itulah kenikmatan dunia, hanya sedikit, tidak sebanding dengan perkara akhirat. Al-Fakir Adabillah, para keluarga subscriber kami, terus dukung channel kita. Insyaallah kami terus berusaha untuk menuju ke medan dakwah. Lillahi ta'ala, hanya semata-mata untuk Allah. Billah, hanya semata-mata dengan Allah. Minallah, hanya semata-mata berharap daripada Allah. Dan mudah-mudahan akan bermanfaat untuk orang banyak, khusus bagi diri kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami, dan keluarga-keluarga subscriber kita. Terus dukung channel kita, jangan khawatir, insyaallah di setiap kemanfaatan video-video yang kita tayangkan akan kita tampilkan, dan insyaallah secara terbuka bagi antum-antum bisa melihatnya, karena kita berharap agar media sosial menjadi medan dakwah bagi kita. Ini saja. Al-Fakir Adabillah, orang miskin amal, miskin ilmu, madnub, orang yang banyak dosa, pendosa, memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.